Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat peserta kajian Jumat pagi yang dirahmati Allah. Pada pagi ini insya Allah akan saya menyampaikan tema tentang tokoh sufi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad wafat tahun 187 Hijriah, 803 Masehi, adalah seorang sufi besar. Ia lahir di Uzbekistan tahun 107 Hijriah. Sebelum menjadi sufi, dia adalah seorang jagoan, preman, dan perampok besar yang sangat ditakuti masyarakat. Tiap malam dia menunggu di jalan sepi dan siap merampas barang milik siapapun yang melewati jalan tempat yang merampok. Tetapi suatu saat dia terpana dan tersentak oleh ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan 3 orang pedagang yang melewati jalan itu. Ayat-ayat Al-Quran itu menghentak kesadaran dirinya. Dia mulai tak berdaya. Air mata dan hatinya bergetar-getar. Sejak saat itu dia bertobat. Dia tekun mempelajari agama, lalu menjadi ulama besar dan akhirnya menjadi sufi master. Ayat-ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang jahat. Surat Al-Hadid ayat 16. Selanjutnya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas. Aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ad-Dzariyat ayat 50. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsarun. Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang hukuman berat kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Tatkala mendengar ayat itu kontan, tubuhnya bergetar. Ia lalu bergumam, Rabbku, tentu telah tiba saatku untuk bertobat. Lalu malam itu juga ia segera bergegas kembali. Namun saat ia telah berlindung dan bersembunyi di balik keruntuhan bangunan, tiba-tiba sekelompok orang datang dan seorang dari mereka berkata, kita jalan terus. Yang lain menimpali, iya, kita jalan terus sampai pagi karena biasanya Fudail menghadang kita di jalan ini. Mendengar itu Fudail bergumam, aku melakukan berbagai kejahatan pada malam hari hingga sebagian dari kaum muslim takut kepadaku. Ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Ad-Dhahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Sejak itu Fudail bin Iyad benar-benar bertobat. Ia berubah menjadi pribadi yang saleh, ahli ibadah, wara dan zuhud. Ia lalu menghabiskan waktunya di Kufah sambil berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Ia kemudian hijrah dan menetap di Mekah sambil terus berguru ke sejumlah ulama besar di sana. Pada akhirnya Fudail bin Iyad menjelma menjadi seorang ulama terkemuka, ahli fikih, ahli hadis. Fudail bin Iyad adalah seorang yang cerdas, kuat hafalannya dan waro. 3 sifat ini merupakan modal utama untuk seorang ahli hadis.
Ia paham betul sabda Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, bersiap-siap menempati tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi pun berkomentar, hadis-hadis yang diriwayatkan Fudail itu sahih. Fudail bin Iyad pun terkenal karena ketekunan dan kehusuannya dalam beribadah hingga dijuluki Abidul Haramain, ahli ibadah Mekah dan Madinah. Jika malam mulai datang, Fudail bin Iyad biasa menggelar sajadahnya untuk menunaikan qiyamul lail. Ia terus dalam keadaan salat hingga rasa kantuknya datang tak tertahan. Ia pun berbaring sebentar untuk kemudian kembali salat. Saat kembali kantuknya datang tak tertahan, ia kembali berbaring sebentar. Kemudian ia pun kembali bangkit untuk sholat. Begitu sehingga datang waktu subuh. Terkait sholat malam ini, Fudail pernah berkata, "Jika kamu merasa begitu berat untuk menunaikan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari, ketahuilah, sesungguhnya dirimu telah terbelenggu oleh dosa dan maksiat yang kamu perbuat." Fudail bin Iyad pun dikenal karena kewaraan dan kejuhudannya. Ia mencukupkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hasil mengurus air di Mekah yang tak seberapa hasilnya. Meskipun hasil hidupnya pas-pasan, ia menolak segala bentuk pemberian dan hadiah dari khalifah ataupun para pejabat lainnya. Misalnya dia pernah menolak pemberian sebesar 1.000 dinar dari Khalifah Harun al-Rasyid. Wajah Fudail pun sering tampak seperti bekas menangis karena kesedihan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini Ishaq bin Ibrahim At-Tabari pernah menuturkan, "Aku belum pernah melihat seorang yang lebih memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala selain Fudail. Saat ia membaca Al-Qur'an, kitab itu ia baca dengan lembut, syahdu dan begitu menyentuh hati, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang." Fudail bin Iyad banyak memberikan nasihat bijak tentang ikhlas. Misalnya Fudail bin Iyad berkata, "Meninggalkan amal soleh karena manusia adalah riya. Beramal soleh karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah keterbebasan dari keduanya." An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ada banyak pandangan sufistiknya yang menarik dan indah. Di antaranya yang cukup terkenal puisinya, "Ya miskin, duhai diriku yang nista ini, anta musiun wa tara annaka muhsinun." Betapa sering kau melakukan hal-hal buruk, tetapi kau merasa berbuat baik saja. Wa anta jahilun wa tara annaka alimun. Dan kau sebetulnya orang bodoh, tapi kau ingin kelihatan seakan-akan kau orang yang pintar. Dan banyak lagi puisi-puisi yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini, dan bisa kita renungkan dan bisa kita pahami makna-makna sufistiknya. Semoga ada bermanfaat, dinukil dari NU Online. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.